Pasti kita sering mendengar kisah dakwah para nabi dan rasul yang penuh rintangan. Mulai dari diolok-olok kaumnya, dimusuhi, dilempari, sampai diusir. Namun, dalam cerita kali ini, seorang nabi bukan saja menghadapi kaumnya yang durhaka, tetapi istrinya juga. Teman-teman masih ingat kisah istri Nabi Nuh? Kalau lupa, teman-teman bisa cek kisahnya di serial Kisah Nabi Nuh ya. Istri Nabi Nuh sangat terkenal karena berkhianat pada Nabi Nuh. Ternyata bukan hanya Nabi Nuh yang punya istri durhaka, tetapi juga Nabi Lut. Kedua istri ini hidup di zaman yang berbeda. Tetapi karena keduanya punya kesamaan perilaku, Allah menyebutkan keduanya dalam satu ayat yang sama, yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 10, yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Menurut Imam Ibnu Katsir, istri Nabi Lut bernama Walihah. Sedangkan istri Nabi Nuh adalah Waligah. Gak cuma namanya yang mirip, kelakuannya juga mirip. Kedua istri Nabi ini bukan berkhianat yang menjurus pada zina seperti selingkuh. Karena Allah tidak pernah menakdirkan istri Nabi untuk berbuat zina. Allah lindungi para nabi atas permasalahan tersebut. Pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Nuh maupun Nabi Lut adalah ingkar terhadap agama. Keduanya gak mau mengikuti ajaran yang suaminya serukan. Gak cuma membangkang dari ajaran yang disampaikan oleh suaminya, istri Nabi Lut Walihah bahkan menjadi mata-mata bagi kaum Nabi Lut. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah saat Nabi Lut kedatangan para malaikat sebagai tamunya. Kami sudah bahas cerita ini di serial Nabi Lut episode sebelumnya, tepatnya di cerita ke-77 yang berjudul Hujan Batu yang Menenggelamkan Kaum Sodom. Sesaat setelah mengetahui para malaikat dengan rupa tampan datang ke rumahnya, Walihah langsung keluar rumah untuk memberitahu penduduk kota Sodom bahwa ada beberapa pemuda tampan di rumahnya. Walihah selalu saja menghalangi apapun yang coba dilakukan Nabi Lut. Termasuk ketika Nabi Lut berusaha menjaga para tamu dari kejaran kaum Sodom. Bukan cuma sekali itu aja. Sebelum-sebelumnya Walihah juga melakukan hal yang sama setiap kali Nabi Lut kedatangan tamu. Walihah akan keluar rumah memberitahu kaum Sodom bahwa ada tamu Nabi Lut. Walihah mendukung perilaku kaum Sodom yang senang menodai para tamu laki-laki. Bahkan, di saat Walihah gak bisa keluar rumah lantaran sudah malam, Walihah akan menyalakan api sebagai pertanda ada tamu di rumah Nabi Lut. Bandingkan apa yang dilakukan Walihah dengan istri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Ibunda Khadijah. Keduanya adalah istri dari seorang yang diutus Allah untuk menyebarkan ajaran tauhid. Tapi, sikap yang diambil sungguh berlawanan. Selepas mengetahui suaminya yang telah diutus menjadi Rasul, Khadijah adalah orang pertama yang mengikuti ajaran yang disampaikan suaminya.
Khadijah totalitas mendukung dakwah suaminya, menyumbang harta bendanya, bahkan sampai menahan kelaparan dalam proses mendukung dakwah Rasulullah. Namun, Walihah berkelakuan sebaliknya. Alih-alih mendukung, hingga akhir hayatnya, Walihah tetap gak beriman kepada Allah. Walihah gak pernah sekalipun mendukung dakwah Nabi Lut. Walihah malah menyulitkan pergerakan dakwah suaminya. Kisah istri Nabi Lut dan Nabi Nuh ini tampak berseberangan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-26. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dari rezeki yang mulia, yaitu syurga. Namun, Allah ingin menunjukkan dari kisah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh bahwa gak semua manusia akan disandingkan dengan berperilaku yang sama. Kehadiran istri Nabi Lut dan Nabi Nuh adalah bagian cobaan dari Allah. Selain itu, Allah ingin memberitahu bahwa setiap manusia, bagaimanapun kesalehan seorang suami, tidak menjadikan istrinya langsung ikut menjadi solehah secara otomatis. Di akhir kisah istri Nabi Nuh maupun Nabi Lut, kita dapat melihat seorang nabi pun tidak dapat menyelamatkan istrinya dari azab Allah. Apa yang terjadi pada Walihah saat azab turun memiliki beberapa versi. Salah satunya adalah ketika Nabi Lut diminta untuk meninggalkan negeri Sodom, istri Nabi Lut ikut keluar dari kota Sodom bersama anak-anaknya yang beriman. Sebelumnya malaikat berpesan untuk tidak menoleh ke belakang. Namun, istri Nabi Lut justru menoleh ke belakang sehingga terkena azab bersama kaum Sodom. Versi lainnya menyatakan bahwa Nabi Lut dan anaknya meninggalkan negeri Sodom tanpa istrinya. Ketika azab datang, istri Nabi Lut ditimpa azab bersama kaum Sodom. Istri Nabi Lut pada akhirnya tetap terkena azab dari Allah, dan bukan hanya azab di dunia, tapi juga balasan di akhirat berupa neraka. Inilah akhir dari kisah Nabi Lut. Dari episode pertama Nabi Lut hingga episode sekarang ini, bukan hanya 1 atau 2 pembelajaran yang kita dapatkan, melainkan banyak sekali. Namun, jika ditarik satu garis besar, kisah Nabi Lut mengajarkan kita untuk hidup di dunia ini sesuai kodrat yang telah Allah tetapkan. Ini bukan perihal suka atau tidak suka, tapi kewajiban. Menjalankan apa yang Allah tetapkan adalah mutlak harus ditaati. Satu lagi teman-teman, sebagaimana kisah nabi-nabi yang lain, kisah Nabi Lut tercantum dalam Al-Quran yang fungsinya untuk dipelajari dan dipetik hikmahnya. Peristiwanya memang sudah terjadi jauh sebelum kita lahir, namun masih bisa dipelajari bahkan dilihat dari berbagai perspektif. Di next episode, kita akan bahas bagaimana kisah Nabi Lut dari berbagai sudut pandang lainnya. So, stay tune ya!